Tentu yang bakal Rafli pertanyain ke kalian pertama kali, kenapa nih kalian pilih Riau sebagai lokasi untuk pertukaran pelajar kali ini? Nggak usah satu kalimat, satu kata boleh nggak? Boleh. Santai. Oke. Karena kan gini bang, saya kan datang harus ngurus ini nih, ngurus surat-surat, prodi. Karena badan-badan akademik di UIR ini sangat-sangat welcome ke saya gitu. Jadi mau apa nak, mau apa. Jadi saya sangat gitu ya, ngerasa ngerasa sangat-sangat berharga di sini gitu loh. Hospitality-nya ya. Iya. Kata Pak Produser Maksudnya dekat, aku ngerasa fisikku masih ada di sini. Jadi aku merasa dekat di sini. Rekat dalam ingatanku apa-apa yang aku alami di sini, siapa-siapa saja yang aku temui di sini. Lekatnya setelah dari sini, hal-hal tersebut masih ada dalam sanubari. Halo semuanya, balik lagi dengan Rafli di sini di acara kesayangan kita semua, Bilik Marpoya. Dan kali ini teman-teman, Rafli kedatangan sudah dengan tamu yang sepertinya mereka bakal balik nih ya. Tapi nggak apa-apa, karena mereka mau balik, justru itu dia waktunya kita untuk tanya-tanyain gimana sebenarnya pengalaman mereka selama di UIR. Dan hari ini Rafli udah kedatangan Kia dan juga Febri dari program pertukaran mahasiswa Merdeka. Wih, kita tangan dulu dong buat tamu kita hari ini. Jadi halo semuanya nih buat Kia dan Febri. Udah tahu dong nih hostnya Bilik Marpoya ya kan. Hari ini saya sendiri nih. Biasanya ada kawan Rafli di sini namanya Lala. Cuman berhubung Lala sedang fokus ujian teman-teman. Jadi hari ini Rafli. Oke. Jadi teman-teman di rumah mungkin masih pada belum kenal nih sama kalian semua ya kan. Jadi mungkin boleh dulu dong kenalan kalian dari mana, nama kalian siapa. Dari Kia dulu mungkin. Halo teman-teman semua, nama aku Kia. Aku dari Universitas Udayana Bali. Jadi teman-teman yang mau ke Bali bisa coba kontak. Nice. Dari Bali nih, jauh nih. Jauh nih. Yang satu lagi dari mana nih? Kalau saya dari Malang, Kota Malang, Jawa Timur. Namanya? Febri Hirnawa Adi. Febri Hirnawa Adi. Wih. Jauh nih, kita kedatangan mahasiswa yang beda banget pulaunya. Dari kita yang di Sumatera, dari Jawa satu lagi dari Bali. Pulau Bali. Wih. Rafli pengen banget loh ke Bali. Ayo dong. Nih, Ayo dong. Saya juga pengen ke Malang, tapi lebihnya ke Jogjanya. Ke Jogja. Ke Jogja dulu baru kita ke Bali nanti. Justru itu, saya Jogja aslinya Malang. Wah, aslinya Jogja? Jogja. Arek Jogja banget nih, saya butuh nih teman-teman arek Jogja ini. Kabarin besok ya kalau sudah. Boleh. Mau nambahin boleh nggak? Oh gimana tuh? Mama aku Jogja juga loh. Hari ini kita spesial nih, Jogja Pride nih. Tapi karena kita ada di Riau, tentu yang bakal kita bahas seputaran kampus kita ya di UIR. Pasti. Tentu yang bakal Rafli pertanyain ke kalian pertama kali, kenapa nih kalian pilih Riau sebagai lokasi untuk pertukaran pelajar kali ini? Gimana nih? Kenapa? Padahal harusnya lebih mungkin ya. Mungkin banyak kampus lain yang orang-orang bisa dibilang favorit. Tapi kenapa kalian pilih UIR nih sebagai pilihan kalian, destinasi? Kia. Aku, kenapa pilih UIR? UIR itu selalu jadi top di pikiranku. Top mind ya dari pikiranku. Kenapa? Di mana lagi kita dapat jurusan kriminologi kalau nggak di UIR? 3 kampus, salah satunya di Indonesia teman-teman. Jadi tepuk tangan dong. Bagus nih, saya suka nih narasumber gini nih. Peras saya dapet nih. Sering-sering dong, Pak Produser. Tapi ini fakta loh teman-teman. Iya benar. Ya. Kita cuma ada 3 ya. Yap, salah satu. Satunya di UIR dan di Tapi UIR adalah satu-satunya di Sumatera. Yap, benar. Yes. Kalau Febri gimana? Kalau mungkin saya lebih beda dengan Kia ya. Kalau saya awalnya kan saya masih karena COVID ya. COVID kan setahun saya di rumah nih, online. Nah, jadi sewaktu saya setahun kuliah mungkin kosong nih, nggak ada lagi mungkin ke kampus atau gimana-gimana ya. Setelah itu baru masuk 1 semester di kampus saya yang asal kan. Nah, ada dosen yang bilang ke saya, "Feb, daftar dong ini, ada program baru nih." Tanpa saya ada mempelajari tentang UIR, mempelajari tentang bagaimana UIR, saya milih yang kota paling banyak tuh. Kota paling banyak maksudnya? Menerima kota paling banyak tuh UIR. Kuota paling banyak. Iya. Dan satu-satunya yang menerima cuma UIR doang di sini. Satu semester nih. Ya. Jadinya menempatkan hatinya untuk coba di UIR. Bener, karena saya kan juga Jogja di aslinya ya kan. Nah, terus saya tinggal di Kalimantan. Nah. Gimana? Jadi
Bingung. Krisis identitas. Iya, ini krisis identitas banget. Di Malang kuliahnya, aslinya Jogja, tinggal di Kalimantan. Kuliah pertukarannya di UIR. Itu dia. Dicobain semua pulau. Oh Nah, gitu. justru itu Bang. Jadi saya lebih ingin mengetahui bagaimana kultur yang di sini Oh kan. gitu. Karena Iya, kan iya, iya. Jogja udah nih, Malang udah nih, Oke. Kalimantan nih, sekarang Sumatera. Sumatera, ya kan? Boleh. Masuk akal. Masuk akal. Masuk. Tapi ya, UIR ini kan panas pol ya kan? Panas banget nggak sih kalian? Gak ada obat. Nah, itu dia. Jebret. Nah, kita ngomongnya jebret ya teman-teman. Itu termasuk suatu shock nggak sih waktu kalian datang ke sini gitu? Kayak nggak bisa dibilang culture shock ya, karena kan itu nggak culture, tapi weather shock ya. Yep. Menurut kalian tuh masuk nggak di diri kalian pribadi? Kalau aku shock sih. Karena apa? Tempat tinggalku tuh dingin, adem, perbukitan. Ya Iya. bisa dibayangkan sendiri lah Oke, ya, 17 derajat. Iya. Ketemu di sini 32 derajat, Iya. Masya Allah. Kena tampol kita dengan Masya kenyataan Allah. bubuk gitu ya kan? Ketemu sama sekretaris prodi Uh-uh. minggu pertama, masih dalam keadaan new ya. Oh ya. Setelah baru aja kemarin ketemu, Kia, kok makin hitam ya rasanya ya? Aduh Bapak jangan diperjelas dong, kayaknya emang iya. Tapi memang sepanas itu kira-kira, Bi? Anginnya nggak ada, jadi panas. Kayak oven Iya, gitu loh, kita bener, kayak di bener. oven gitu loh jadi kita tuh. Iya. Kalau di Jogja itu kan dekat ya dengan pantai, anginnya banyak, ya kan? Kalau kita nggak ada, kita memang jauh. Jauh dari pantai. Kita jauh dari pantai, kita juga jauh dari pegunungan. Dekat sih sebenarnya, kita bisa ke Sumber ya teman-teman ya. Cuman di Riau tuh pas di tengah-tengah gitu loh, ya kan? Jadi agak jauh dari destinasi wisata. Gimana untuk culture-nya nih menurut kalian? Ada masalah Aku paling problem tuh di makanan sih. Loh kenapa? Makanan Riau itu enak-enak teman-teman. Berat. Apanya? Ada cerita, aku ada cerita. Rasanya berat Ada bagi cerita aku nih aku nih. yang Nah. lidahnya nggak terlalu suka yang berat-berat. Kalau lidah Bali, lidah Jawa itu nggak terlalu Manis yang ya, Bu. bisa Gurih-gurih banget ya? santan kental Oh, gitu. oke. Aduh susah banget. Sebulan pertama tuh makannya nggak bisa makanan sini. Susah ya? Nyarinya tuh harus yang ayam lalapan asli Jawa. Bener-bener harus keliling Pekanbaru buat nyari itu doang. Nggak bisa. Nikmat Tuhan mana yang didustakan? Orang jauh-jauh ya dari Jawa, dari semua daerah datang ke Sumatera untuk nyobain the real nasi Padang, ya kan? Kentalnya nasi Padang itu dengan semua bumbu, itu enaknya. Cerita nih Bang, Gimana? Saya kan datang nih sini seminggu nih. Nah, Makan ampera. iya, ini pertama kali. Pertama kali makan Oke. ampera. Seminggu saya diare. Iya kan, Kak? Iya kan, Bang? Jadi jelas ya teman-teman, kita tidak salah. Kita tidak salah. Ya, itu tidak bisa disalahkan Iya, ya teman-teman ya. Tapi overall rasanya gimana? Taste-nya gimana? Karena udah 3 bulan, 4 Iya. bulan lah ya berarti ya. Mulai terbiasa. Mulai terbiasa ya. terbiasa. Jadi nggak perlu nyari makanan Jawa lagi di sini. Oke. Gitu. Kalau di daerah lain kan pagi tuh makannya bubur gitu ya kan. Iya. Siangnya makannya nasi. Betul. Malamnya mie atau yang ringan. Di Riau nggak ada. Pagi, Pagi, siang, siang, malam ampera kita teman-teman ya kan. Kita makan ampera terus. 24/7 ampera. 24/7 ampera. Siap sedia selalu dimanapun dan Iya, kapanpun. kapanpun. Harga terjamin. Iya, terjangkau Iya loh, banget. harga tuh paling murah kan, murah banget. Kalian biasa makan berapa habis untuk di sini selama 1 hari? Kalau aku agak mahal ya. Oh iya, Iya. habis berapa ya? Seminggu pertama itu, aduh kalau disebutin agak menguras kantong. Oh gitu ya, karena mencari tadi ya. Bener. Kalau Febri? Kalau saya mungkin lebih menyesuaikan aja ya. Wah. Karena dekat asrama kan. Nah, Ya udah kalau pagi, mungkin kalau pesan nasi itu tanpa santan. Jadi tanpa santan. ayam dengan nasi aja. Pokoknya itu dah pokoknya. Kalau saya pagi santan langsung dia. Waduh, mereka lebih sehat hidupnya teman-teman. Kita pagi, siang, malam santan. Kalau bisa kita nyemilnya santan ini. Tapi ya oke lah, masalah makanan itu problem utama. Nah, yang society gimana? Asik sih. Asik. Asik, ramah-ramah. Tapi yang keras banget kami gitu loh, kayak Gini, kita kadang nggak bisa bedain teman-teman tuh lagi marah atau enggak. Karena semua sama. iya. Intonasinya sama, ekspresi mimik wajahnya sama. Ini orang marah apa enggak sih? Kita lagi bercandaan aja. Iya. Kok gini sih gitu sih. Tapi Febri kita juga emang ngerasa ya? Awalnya malah saya waktu ke Ampera kan Bang. Ampera. Yang abang-abang jual nih tanya, mau apa Bang? Saya ini beli kan.
ngajak ribut ya. Kok saya dimarahin gitu loh. Mau apa bang gitu? Oh nasi gitu. Sama apa gitu? Ayam bang, ayam. Gitu. Jadi makan sambil, loh kok dimarahin? Tapi memang gitu sih kami. Iya, saya ngerti. Tapi memang kami tuh agak ngomong tuh agak mentak-mentak ya gitu ya. Tapi overall sebenarnya ramah-ramah kan. Benar Riau ini. Society udah nih, kita masalah culture-nya gimana nih? Masalah kebudayaannya kan beda banget, kayak di Bali kan lebih etnis banget nih. Ya kan? Kalau dari orang Jawa juga agak cukup etnis ya. Cukup etnis memang. Kalau kita yang di Riau ini kan agak lebih plural. Kalian gimana nanggepin kehidupan yang kayak gitu? Yang lucu di sini adalah tiap bangunan tuh ada pucuk rebungnya. Iya, benar. Sama warna kuning itu sih ini banget, bener-bener di mana-mana di tiap bangunan ada kuning. Jangan jauh-jauh, Uwir. Iya. Model bener. bangunannya semuanya tuh ada ya. Benar sekali. Ikonik banget Yaps, ya. Itu sih. Kalau Febri? Kalau mungkin dari saya, kalau dari segi budayanya mungkin berbeda jauh ya. Yeah. Karena Jawa tuh kental banget dengan budaya-budaya yang berbau mistis gitu kan. Iya. Kita kadang Jumat bakar dupa kan. Oke. Di Kalau sini? di Pekanbaru kan lebih ke arah Islam-Islaman gitu. Iya, benar. Jadi ya harus bisa menyesuaikan diri. Bisa mengadaptasi dirinya sendiri ya. Kita bahas lagi ke kampus kita. Kita tadi udah jauh nih bahas tentang Riau, sekarang kita bahas tentang kampus kita. Gimana rasanya pertama kali masuk UIR? Impresi kalian tentang UIR apa? Kalau bisa kalian ungkapkan dalam satu kalimat, UIR itu gimana? Nggak usah satu kalimat, satu kata boleh nggak? Boleh. Santai. Oke. Santai. Perfect. Nih santai, Raffi tahu jawabannya. Kita tanyakin yang perfect ini apa ini alasannya ini. Karena kan gini bang, saya kan datang harus ngurus ini nih, ngurus surat-surat, prodi. Karena badan-badan akademik di UIR ini sangat-sangat welcome ke saya gitu. Jadi mau apa nak, mau apa. Jadi saya sangat gitu ya, ngerasa ngerasa sangat-sangat berharga di sini gitu loh. Hospitality-nya ya. Kata Pak Produser, hospitality-nya sangat banget ya. ya. Emang ternyata UIR tuh pelayanan tuh tak terlepas hanya kita yang dari UIR-nya doang ya, tapi juga untuk mereka-mereka yang pendatang ke sini kita welcome semua dan alhamdulillah syukurnya terlayani dengan baik. Kita bahas masalah santai nih. Ini nih impresi yang Rafli yakin majority orang-orang di sini bakal ngerasain hal yang kayak gitu. Kenapa santai ya? Sebenarnya bukan hal yang gimana-gimana sih. Sebenarnya santai, kenapa santai itu? It's good thing, udah bener. Iya kan? Iya udah santai. Ya udah iya kan? Deskripsikan dengan jelas kan. Tapi Raffi setuju dengan sistem pendidikan di sini tuh kita tetap belajar. Tapi mostly kita lebih lenggang, free gitu ya. Kita jadi nggak terbeban gitu kan selama PMM. Bener. Ditambah kalian PMM itu ada beberapa teman-teman yang ngerasa PMM keluar dia kayak, duh aku masuk kampusnya kayak agak capek nih gitu kan, kayak beban nih. Tapi kalian ngerasa kayak gitu nggak? Enggak. Tanpa tekanan. Nggak mau pulang. Nggak mau pulang. Maunya di UIR. Nggak mau pulang, maunya di UIR. Asik juga jokes Rafli hari ini nih. Tapi ya gitu deh masalah UIR ya sebenarnya. Tapi karena tadi santai karena masuk UIR, kalian berarti pasti punya banyak waktu untuk explore nih Pekanbaru nih. Pekanbaru tuh nggak luas, tapi nggak kecil juga ya. Betul sekali. Sudah kemana aja kalian sebenarnya selama di Pekanbaru? Pekanbaru udah kemana aja? Yang paling aku inget itu satu, Museum Sengnya Utama. Rafli belum pernah dong ke sana. Nih Pak Pro Di mana? Itu di mana tuh? Itu di tengah-tengah pusat kota kita, Sudirman. Bener, Nggak Sudirman. tahu, beneran nggak tahu. Makanya main. Nah iya. Dosennya beda soalnya. Oh gitu. Beda. Tapi kita masuk ke sana gratis nggak sih bang? Kita ada ATM-nya? Nggak tahu kan ditanggung. Oh kemarin ya program Kan ditanggung. ternyata Tercover semua. tercover semua. Berarti kalian setiap program studi atau setiap fakultas beda-beda ya program? Bukan setiap ini sih, tiap Lebih ke kelompok. kelompok. Lebih ke Tiap kelompok sih. kami. Kelompok? Kalian masalah kelompok gimana nih? Oke, jadi kami pertukaran mahasiswa Merdeka 2 Universitas Islam Riau ini dibagi menjadi 7 kelompok. Kelompok teman-teman yang datang ke UIR. Oke. Lalu? Jadi kami punya satu dosen modul Nusantara namanya. Di setiap kelompok? Yaps, dan satu liaison officer. Oke, satu LO. Ya, tiap kelompok punya agenda yang berbeda. Program masing-masing. Yaps. Dan kadang itu menjadikan kita suka, kamu nggak kesini ya? Aku aja kesini nih. Oh, kamu nggak kesini gitu. ya? Aku kesini nih. Cemburuan Kita banget tuh. Saling membanding-bandingkan program masing-masing gitu gitu. loh. Berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Kalian satu kelompok? Enggak. Tidak.
Wah, ini nih harus kita bahas nih. Aduh, ini yang nggak mau tak bahas sebenarnya. Kia dari kelompok apa? Aku kelompok Tanjak. Dari kelompok? Soleram. Wes. Pride. Bisa kalian sebutin kira-kira better mana? Kelompok kalian atau kelompoknya siapa nih? Kia atau Bisa ini? ditandingin nggak, Feb? Feb udah kemana aja? Febri udah kemana Aduh, aja? saya mungkin pertama ke Muara Takus mungkin ya. Sama, masih sama. Sama ya? Satu sama. Terus yang Ke kedua. Siak Sri Indrapura. Sama. Dua sama. Asia Heritage. Asia Heritage. Aku nggak sih. Aku nggak sih. 31. 32. 32. Oke. Habis itu? Kemana lagi ya? Ke Kacamayang. Oke, Kacamayang. Kacamayang, Alamayang juga yang di ini. Mana ya tempatnya tuh? Pokoknya taman deh. Di Alamayang di Alamayang ya. Iya, ada kan Alamayang. Kalau Kia, Aku boleh nandingin nggak? Kampung boleh. Patin dateng nggak? Bablas lewat. bablas Aku lewat. udah Kampung Patin teman-teman. Terus juga ada belajar tari daerah nggak? Belajar. Wah, Sama belajar. berarti ya. Tapi BF keep doang. Oh, Dia kalau skip aku sih doang. datang ke Sangga. Enggak kesadarannya. Ini yang beda. Memang beda sih. Oke, berarti udah 4 sama nih. Lalu? Aku juga masakan Melayu nggak? Masak. Masih sama. Di mana? Di daerah Pekanbaru, nggak di kampus. Iya. Lalu Di rumah ibu. Oh, di rumah ibu. Di rumah ibu. Di rumah ibu dosen kami. Tapi biasanya kalian satu kelompok itu berapa orang sih sebenarnya? 19 sampai 20 sih. 19 Sampai 20. sampai 20. Dan dari 20 orang itu kalian harus berbaur dengan society yang ada di UIR. Dan tidak ada dari daerah yang sama. Wow. 20 orang dengan kultur yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda, dan Ya, bisa berbeda dibayangkan banget aja ya. Bisa dibayangkan aja gimana. Even struggle-nya. kita yang di UIR itu sudah cukup plural karena Riau itu sebagai tempat persinggahan perantauan lah kita ngomong ya. Dari banyak daerah. Orang dari Jawa banyak yang ke Riau, yang dari Sumatera Barat banyak yang ke Riau, dari Sumatera Utara banyak ke Riau. Itu sudah plural banget. Ditambah dengan kalian, jadi gimana kalian nanggepin perbedaan society yang ada di sini? Kalau dari aku mungkin kan pernah dicerita nih Bang. Saya kan makan di Ampera. Iya. Nah, tapi beda nih bukan yang tadi. Oh, bukan yang Marwah. Beda. Makan apa, Bang? Bukan gitu ya? Bukan. Beliau ini yang jual nih ngomongnya pakai bahasa Melayu. Yang Oke. Kayak gitu. Ternyata setelah saya lama di situ orang Jawa dia. Oke. Orang Jawa. Iya. Bener-bener Jawa gitu. Ah. Setelah saya sudah akrab, pesan Jawa dong saya ngomongnya. Mas, pesan Mas. Ya, gitu. Awalnya, loh. Jadi mungkin Pekanbaru ini bisa menghilangkan logat-logat Jawa di sini. Gitu. Benar. Bisa menghilangkan. Jadi orang Jawa yang mungkin kesini merantau untuk mungkin ekonomi dan lain-lain mungkin bisa merubah dari segi apa ya? Bahasanya ya. Tapi emang gitu sih Ki. Di sini tuh ya orang-orang mau dari Jawa, mau dari Sumatera Utara pakai bahasa Minang. Bener. Iya. Kalian pasti sudah mulai terbiasa menggunakan imbuhan do. Kita nampak dong nih. Ya, udah nambah udah nih. lengket kayaknya. Udah lengket kayaknya. Nih, kayaknya nih. Ini abang kita nih di belakang kameramen nih Minangnya kuat banget nih di belakangnya nih. Tapi kalian ngerti kan sama bahasa Minang? Awal itu susah ngerti. Apalagi dosen-dosen tuh punya logat yang Iya. Ini beliau ngomongin apa ya gitu. Beliau ngomongin apa ya gitu. Makin kesini udah Easy hafal lah ya. lah. Patternnya udah kebaca. Udah Iya, udah dapet. kebaca. Udah kebaca. Tahu awal akhirnya aja. Iya. Tapi dosen-dosen gimana? Ramah nggak ke kalian atau? Bener-bener, mau terima kasih sih sama UIR, benar-benar dosen-dosen di sini itu tidak membeda-bedakan kami. Oke. Kami tidak ingin dispesialkan, tapi beliau menspesialkan kami. Oke. Tapi dengan tanda kutip dan tidak terlalu berbeda, jadi nggak ada gap antara yang nggak PMM sama yang PMM. Bener-bener welcome, ngajarnya enak. Itu bener-bener salah satu nilai plus dari UIR. Perlu diapresiasi. Wih, kita tepuk tangan sekali lagi untuk UIR yang sudah memberikan pelayanan yang baik banget ya buat mereka, terutama para dosen-dosen yang ngajarin udah dengan detail banget ya buat kalian semua. Tapi nih Rafli ini kan sebenarnya orang Melayu. Rafli itu tinggal di Lirik. Cukup jauh sih dari Pekanbaru posisinya. Tapi di tempat Rafli itu mayoritas orang-orang pakai bahasa Indonesia karena daerahnya plural. Ya kan banyak orang dari Jawa. Tapi Rafli ngerti loh bahasa Jawa dikit-dikit. Oh, ngerti. Pertanyaannya tapi, kalian ngerti nggak sih bahasa Melayu dan bisa nggak pakai bahasa Melayu? Tadi kan bahasa Minang, ya kan? Tapi bahasa Melayu gimana? Kalau Melayu tuh sebenarnya aku familiar karena salah satu daerah di Bali menggunakan bahasa Melayu juga. Oh iya? Jadi fun fact teman-teman,
ada satu kabupaten di Bali namanya Kabupaten Jembrana, ada kecamatan namanya Negara, desa Loloan, Loloan Barat, Loloan Timur. Itu adalah salah satu base Melayu di Bali. Oke, dia kayak kampung Melayu. Bener. Jadi ketika aku kesini denger bahasa Melayu itu sebenarnya udah nggak aneh banget lah, ya gitu. Dan kaget sih sebenarnya. Kenapa gitu? Karena aku tidak expect Riau itu Melayu. Why I have no idea Riau itu akan seperti apa. Even everyone here in Sumatera is a Malay, No. Malay peoples. Oh iya maaf, ya maaf. Nah, jadi aku tidak pernah mematok ekspektasi terhadap sesuatu. Jadi Iya. aku nggak mau mencari tahu. Biarin aku datang dulu baru aku tahu. Oke. Nyampe sini, loh Melayu ternyata. Udah pernah lah, Oke. Ternyata selain Melayu ada beberapa yang beda, Iya, Minang benar, dan teman-temannya benar. gitu. Bagus juga ya, keren juga ya. Kalau Febri gimana? Kan Jawa nih, abis itu Kalimantan, kan beda banget. Medok tuh, medok. Medok tenanan. Medok banget. Wah, medok. Medok ambiar ya. Medok banget tau ya anjay. Nek ketemu bahasa Melayu piye itu impresi nih? Kok sebenarnya Jawa saya? Bahasa Melayu tuh kan dulu nonton Upin Ipin nih. Iya. Upin Ipin tuh favorit banget sih kartun pagi-pagi sarapan Upin Ipin. Upin Ipin ya. Nah, jadi tapi beda sih kayaknya. Jadi Minang campur Melayu di sini kayak Oke. nggak full Melayu gitu loh. Kayak Melayu ada do-nya ujungnya. Iya. Tapi sebenarnya Feb, kalau kita agak ke daerah dikit ya, kalau di daerah Rafli itu Melayunya pakai E. Mirip banget sama kayak yang di Upin Ipin. Geser dikit ada yang pakai O. Jadi kita ada beberapa versi ya teman-teman ya Melayunya. Dan kalimat-kalimatnya tapi mirip-mirip. Tapi agak beda tuh kayak iyo, ada yang iyo, ada yang iye. Nah, macam-macam, beda-beda. Iya. Beda-beda. Dan itu fun fact aja sih buat kalian semua. Dan balik lagi nih kita bahas masalah PMM lah ya. Kita tadi udah bahas jauh nih masalah UIR, masalah Riau-nya, Melayunya. Kegiatan kalian ngapain aja sih sebenarnya di kegiatan PMM? Selain yang sudah kalian sebutkan tadi. Apa ya? Kita ada 14 ya? Iya. 14 kebinekaan, 7 inspirasi dan 3 refleksi. Itu apa tuh? 14 kebinekaan, 7 refleksi, Oh, iya. 3 inspirasi, 1 kontribusi sosial. Itu apa? Oke, aku jelasin boleh? Boleh, tentu. Jadi ada 4 kegiatan tadi kan. Kebinekaan itu kita dikenalkan dengan budaya mereka. Budaya di sini lebih tepatnya Melayu Riau. Dikenalkan dalam bentuk apapun. Dari masak, memasak, dari pakaian, bahasa, budaya segala macam. Refleksi, kami merefleksikan apa yang telah kami pelajari. Ke dalam input? Apapun, dalam bentuk apapun. Entah dalam presentasi, entah kami harus mengerjakan sebuah project atau apa gitu. Nah, yang ketiga ada inspirasi. Inspirasi dari namanya aja bisa dibayangkan dosen-dosen kami mendatangkan tokoh inspiratif untuk berbagi bersama kami. Yang satu terakhir kontribusi sosial. Kontribusi sosial adalah rangkuman dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang dirangkum menjadi sebuah kegiatan besar di mana kami harus turun ke lapangan, turun ke masyarakat membagikan apa yang kami pernah dapatkan. Febri udah ngapain aja Feb dengan semua? Ya kan ada 14 tadi ya. Binekaan, habis ada 7 refleksi. Iya. Habis itu ada 3 inspirasi dan 1 kontribusi. Udah ngapain ya Febri? Lebih berkesan di kontribusi sih. Kenapa gitu? Kontribusi kami ini agak mainstream, tapi mungkin kalau di Pekanbaru agak kurang sih yang ini. Soalnya kami kemarin ke Panti nih. Ke Panti kayak kami ngasih wawasan tentang batik. Jadi kami yang pendatang, kami yang ngasih batik ke mereka. Jadi kemarin kita Sibori ya. Jadi kita ngasih batik ke mereka, terus kita kasih juga beberapa bingkisan untuk mereka. Jadi mungkin kesan banget nih buat aku di situnya aja sih kalau bagi aku. Kalau dari kebinekaan dan refleksi dan inspirasi mungkin sama lah kurang lebih aja. Cuman ada yang kesumbar, kita enggak gitu aja sih mungkin bedanya. Tapi emang ternyata di kegiatan, sebenarnya kita cukup bersyukur ya, makin kita kesini, makin kita, pendidikan kita makin berkembang modelnya. Dari yang dulu konvensional, yang modelnya hanya terpaku dengan modul yang sudah disediakan oleh kampus masing-masing. Sekarang dengan berkembangnya sistem pendidikan kita sudah bisa nih lintas daerah, lintas pulau, bahkan lintas jurusan. Eventnya kan kayak Kia lintas jurusan kan? Iya, aku lintas jurusan. Dari hubungan internasional ke kriminologi. Kalau si Febri kan kebetulan sama ya, majornya masih satu lurus ya, olahraga ya, pendidikan olahraga. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya kita makin bagus ya pendidikan kita ya. Bagus banget sih. Ya kan? Bagus banget. Tentunya kita berharap ke depannya pendidikan kita ini bisa lebih berkembang lagi. Rafli yakin dari PMN ini jauh dari perfect.
sistemnya tentu. Pasti masih banyak lagi yang bisa dieksplor dari PMM ini. Tapi bakal jadi cerita yang luar biasa buat kalian selama di daerah kita ini. Kira-kira ada nggak sih kalimat-kalimat yang pengen kalian ungkapkan kayak saran kalian mungkin ke dalam program ini, terutama untuk UIR ya, kita sebagai kampus penerima dari para mahasiswanya. Ya saran itu nggak harus yang besar-besar, kadang yang simpel-simpel. Nggak harus kalian orang gede untuk bisa ngasih saran. Kalian yang sebagai mahasiswa tentu bakal punya input gede lah untuk UIR di sini. Menurut kalian apa kalimat yang bisa kalian berikan untuk UIR? Ini dijawab Febri duluan asik sih, soalnya Febri udah nyiapin. Nah, nih Febri silakan. Apa nih, Febri? Apa nih? Saran untuk kegiatan program ini selama di UIR dan bisa jadi untuk kedepannya. In general boleh. Dari aku untuk UIR mungkin nggak cukup banyak, nggak banyak yang perlu disampaikan, cuman yang penting gini aja gitu loh. Yang begini aja, nggak usah perlu yang ditambah-tambahin gimana. Yang penting bagi aku tuh udah bagus, karena jujur nih di kampus aku nggak sebagus ini pelayanannya. Jadi ketika aku kesini ngerasa kayak wow, impresif. Impresif. Kayak kaget gitu. Iya. Kok seramah ini orang-orangnya gitu loh kan. Jadi cukup ya yang begini aja bagi aku, nggak yang muluk-muluk gimana kan. Kianya Kia sendiri nih, gimana? mungkin Kia sih yang lebih gimana nanti kan. Nggak, padahal sama aja tau. Saran buat UIR nggak ada, saya sangat-sangat Tuh kan, ini emang udah perfect banget UIR nih kayaknya. sangat-sangat disanjung. Kalau boleh saya mau ucapin terima kasih sih salah satu Ibu Kurnia. Ibu Kurnia sangat-sangat saya terharu sama beliau. Jadi beliau benar-benar sangat menyambut saya, sangat menyambut kami di PMM, membantu kami juga. Jadi terima kasih banyak. Kita udah dirangkum sama itu. Kami juga dari UIR sangat-sangat senang dengan kedatangan kalian di sini. Dan ini juga merupakan suatu kebanggaan buat kami bisa nerima banyak mahasiswa dari program-program lain di kampus yang gede-gede mungkin daripada UIR dan bisa datang ke sini. Kita bisa belajar bareng. Mungkin kita baru kenal beberapa saat ya, tapi rasanya kita udah kayak keluarga setelah ada di sini. Yang penting jangan pernah lupa kita dari mana. Siap. Selalu datang lagi ke UIR dan kami pasti nungguin kalian lagi di sini. Asik. Ya kan? Jadi kan seperti tadi kan udah bahas masalah UIR juga dan kalian juga sudah ungkapin nih kalau misalnya UIR sangat-sangat welcoming pada kalian. Terakhir, Rafli pengen tahu kalian sebenarnya dari berapa orang sih total seluruh anggota kegiatan PMM ini di UIR? Enaknya dijawab oleh kepala suku ya. Oke. Awal keberangkatan itu 136. 136. Waktu keberangkatan di bandara ada satu orang yang Sakit. batal. Oh, batal. Katanya sih takut penerbangan. Oke. Pernah shock sama penerbangan. Oke. Trauma. Satu orang nih. Yang satu lagi tuh pulang. Oke. Ada problem. Oke. Di pertengahan jalan gitu. Oke. Itu. Oke, siap. Akhirnya setelah ada seleksi alam, Seleksi alam. sisanya berapa? 134. 134. Dan 134 itu banyak banget ternyata. Banyak. Iya. Oke. Berarti ya Rafli berharap semoga kalian ini kan juga udah pada mau balik ya. Iya, Ini walaupun kita masih sesi ujian, Rafli yakin kalian juga lagi ujian nih sekarang sebenarnya. Iya kan? Iya sih. Iya kan? Oke. Aku lebih santai sih. Oh, lebih santai lagi. Oke. Oke. Rafli berharap semoga kalian bisa balik dengan aman, nyaman, dan tentunya salam buat seluruh instansi teman-teman kalian yang ada di sana. Tapi sebelum kita closing teman-teman, kita selalu ada game di Bilik Marpo. Games apa nih? kan? Kita Jadi- main games apa nih? Jadi hari ini, saya akhirnya tidak main game karena saya tahu kalau saya main mesti kalah teman-teman. Jadi hari ini kita tuh ada games, di mana gamesnya itu simpelnya kalian akan menembak landmark yang ada di Riau. Gimana? Yang diem-diem terus nggak bisa nebak. Waduh, benar. Ini harus ini menunjukkan legitimasi kalian. Kalian ini udah Riau banget gitu, loh. Anak UIR banget gitu ya. Gimana? Oh ya, kita harus ada belnya teman-teman. Harus beda masing-masing. Harus unik. Dari Febri dulu. Belnya gimana kalau mau jawab? Apa nih? Boleh tetot ya gitu kayak tetet gitu kok. Tetet. Nah, oke. Kia. Oh, kering. 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 Waduh. Boleh. Oke, berarti sekarang sudah ngerti ya Oke. permainannya. Kita akan tebak landmark dan yang ingin menjawab harus bel dulu. Bel dulu. Ya, kalau jawab nggak pakai bel, hangus teman-teman. Tidak kita terima. Kalau seandainya nggak tahu, kita bisa lempar.
ke yang satunya lagi. Kalau nggak tahu nanti kita jawab sama-sama. Udah kalah nih kayaknya aku nih. Aduh. Aku yang minder nih jadi. Jangan. Kita akan mulai dengan landmark yang pertama. Kita akan tunjukkan ke penonton dulu, ya. Ini landmarknya. Dan di sini, nah di sini nih di kamera. Oke. Nah ini landmarknya kira-kira apa? Tetot. Silakan. Masjid Wir kan? Masjid namanya Al Munawarah. tepuk tangan. Dari awal, dari atas ya. Ini masjid kita. Kelihatan di sini ada Fakultas Hukumnya. 1-0 ya. Oke. Anak asrama banget nih. Wih, anaknya UIR banget. Beda ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Landmark yang selanjutnya. Kita tunjukin dulu nih ke penonton. Ini semua pada tahu lah, nggak? Ya kali nggak tahu. Tetot. Belum. Belum. Diperhatikan dulu. Aduh. Silakan. Ya. Masa nggak tahu sih? Tahu sih sumpah mah. Hah? Ini sebelahnya ini kan kantor gubernur. Ini kalau Rafli nggak salah, landmark ini tuh dibuat oleh seniman Bali. Tuh. Seniman Bali. Iya kah? Bener. Dia seniman yang apa sih yang gede itu, patung gede yang di Bali? Gogo. Bukan. Wisnu apa? Oh GWK, Garuda Ya. Kencana. Orang yang sama yang bikin. Aku nggak tahu. Come on. Itu tapi aku tahu ini. Lihat, warnanya sama kan, Iya sama hijau-hijau. GWK-nya. Aku nggak ngerti. Cuma aku nggak tahu ini patung. Nggak ngerti. Rafli kasih clue. Dia ada di tengah kota. Iya tahu, cuma nggak tahu namanya. Ini tuh ikoniknya. Kita lanjut. Tari namanya. Mungkin Zapin kan. Oh iya. Angus nggak pakai ini. Iya kah? Iya, itu patung Tari Zapin yang ada di tengah pusat kota kita. Tugu Zapin, iya. Dulu ini nggak Tugu Zapin, teman-teman. Dulu itu pesawat ya? Nah, sekarang udah ganti jadi Tugu Pernah Zapin. ada yang mention ya? Ini dimension. Pulang baru di-mention. Nggak asik. Oke, tapi udah tahu ya. Iya. Itu siapa nama pengrajinnya? Dia sama ya dengan. Iya. Tapi dari warnanya sih jelas banget sih, benar-benar. Benar banget. Hijau-hijaunya dapet. Kita lanjut ke landmark yang ketiga. Ya kali nggak tahu si Bre ini. Ini kalau Bre ini nggak Deg-degan tahu. sih ini. Ini bohong banget, Bray. Asli deh. Kring. Silakan. Mau SKA ya? Udah beda banget nih. Kelihatan ya? Udah beda banget. ininya ya. Kelihatan ya. Jadi gimana di SKA sebagai labirin kita di Pekanbaru? Masih kalah sama di Bali. Nih. Masih Besok kita beda bikin banget. lebih gede, teman-teman. Kita lanjut ke landmark selanjutnya. Ini satu sama. Oh ya, jangan lupa. Ini mereka tahu nih. Tahu ya. Oke. 1, 2. Ulu Kring. Ulu Kaso ya? Iya. 2, 1. 11, 12 sama Raja Raja Ampat. Ampat. Kan Oke. di-mention semalam. Kita lanjut ke landmark selanjutnya. Oke. Ini pasti tahu lah. Masa ya kalian nggak tahu ini? 1, 2, 3. Kring. Febri hari kali ini. Candi Muara Takus. Bener banget. Di mana lokasinya? Aduh, di Kampar. Di mana? Oh, Kampar. boleh. Tadi udah landmark. Sekarang kita pamungkas ya. Ini terakhir ya. Karena berapa skornya tadi? 2 sama. 2 sama. Wow. Oh, ini nggak boleh nih. Harus yang ini nih. Harus yang ini nggak boleh nih. Kita liatin dulu. Susah nih. Tadi landmark. Ini bukan landmark. Ini ya ini. Pokoknya. Ini apa? Oh, Kring. Asam pedas patin. Jadi gimana Febri? Kalimat terakhir nih. Kemenangan Kia di sini. Udah riau banget belum sih? Rio Pride banget. Nggak mau pulang dia, Kak. Mau di sini Dia mau aja. pulang ya. Oke. Terakhir nih. Tadi kan sudah menang nih, udah tahu nih kalau sini Kia kayaknya kenal banget. Memang Kenal lebih improve di banget. sini dia Mengakui mengakui banget. Oke deh. Ini selamat buat Kia nih. Oke, terima Sudah kasih banyak.
sohi banget nih jadi anak Riau nih. Cocok kayak. Cocok. Kia nggak mau tinggal aja di sini. Bisa dipertimbangkan. Oh, bisa Aduh. Nanti kita bisa explore lebih banyak lagi. Febri nawar gimana dia di sini aja. Oh gitu. Dibuat ini surat mohon. Oke, dan game kita udah beres, berarti kita udah sampai di penghujung acara kita kali ini. Dan tapi ada hadiah? Ada hadiah? Wah, kita ada hadiah. Terbang nih. Awalnya mau ngalah, setelah dia nyesel sekarang. Sekarang ya. Tapi nggak apa. Kita menjelang hadiah datang, kita last word lah ya dari kalian berdua ini. Kira-kira apa nih kesan dan pesan kalian yang bisa kalian sampaikan dalam satu kalimat aja untuk teman-teman di rumah selama kalian ada di sini. Dari Febri dulu deh. Satu kata nih. Satu kalimat. Satu kalimat. Mungkin mikir dulu deh. Aku Ya, dulu boleh. Ini benar-benar satu kalimat yang aku dapat di sini. Bukan aku dapat, aku buat di sini. Oke. Dekat, rekat, oka. Oke. Itu yang aku rasain selama di UIR. Dekat, rekat, lekat. Maksudnya dekat, aku ngerasa fisikku masih ada di sini. Jadi aku merasa dekat di sini. Rekat dalam ingatanku, apa-apa yang aku alami di sini, siapa-siapa saja yang aku temui di sini. Lekatnya setelah dari sini, hal-hal tersebut masih ada dalam sanubari. Terima kasih UIR. Silakan Febri, kalimat terakhirnya. Wah, kalimat maksudnya satu kalimat untuk teman-teman UIR di sini. Buat aku, pertama nih mau ngucapin terima kasih dulu buat UIR udah menerima kami. Terus kalau untuk kalimatnya bingung sih, saking perfectnya UIR gitu. Jadi bingung mau gimana ngomongnya. Jadi mungkin thank you for all. Wah. Thank you for all. Saya udah cukup mewakili banget. Terima kasih juga buat kalian sudah 1 semester di sini, sudah berbaur bersama kami dan sudah cukup menjadi orang UIR banget di sini UIR banget. Anaknya UIR banget pokoknya ya kan. Dan sebagai apresiasi juga untuk kalian semua dan sudah datang ke sini dan juga Game Setter kita ada sedikit hadiah merchandise untuk kenang-kenangan buat kalian. Yang menang. Wow. Kebetulan ini limited banget. Pertama ada kalender 2023 dan yang ini limited banget. Bahkan saya aja nggak punya ya teman-teman ya. Nih, saya nggak punya nih. Tolong Pak Produser sediain satu CS, oke? Nah, ini spesial buat Kia karena sudah menang. Terima kasih banyak. Tapi jangan bersedih hati kepada Febri, sudah disiapkan juga. Nah, ini saya punya ini. Nah, ini nih baju UIR 1962. Wih, keren banget ya tuh. Ini spesial buat Febri. Tapi cowok emang lebih cocok pakai kaos nggak sih? Kaos ya Iya kan sih. Dan kalender UIR. Terima kasih banyak. Ini harus dipakai dan ini di Iya, bandara. besok pulang aku Harus pakai dipakai sih. di Varsity kalah sih sama Febri ini. kalah. Febri harus pakai, ya kan? Oke deh, I think that's all for today's episode. Terima kasih buat kalian sudah datang di sini. Hati-hati untuk kembalinya. Salam buat semua teman-teman kalian, keluarga dan juga rekan-rekan. Dan kami ucapin terima kasih sekali lagi. Terima kasih kembali buat semuanya. Thank you. Sampai ketemu lagi. Nggak mau ngucapin selamat tinggal, tapi mau ngucapin sampai berjumpa lagi. Sampai berjumpa lagi. Dan buat teman-teman sekalian, jangan lupa. Oh, apa ya tagline-nya? Ada tagline? Ada. Apa itu? Bertukar sementara bermakna Selamanya. Bareng-bareng dong. Oke. PMM 2 UIR ya. Rafli yang bilang PMM. Ya. PMM UIR gitu ya? PMM 2 UIR. Oh. Nggak usah gede-gede. Nggak kayak deh UIR kayak gitu ya. Enggak ya. Beda. PMM 2 UIR Bertukar sementara bermakna selamanya. I think that's all buat teman-teman sekalian. Terima kasih semua yang sudah nonton episode kali ini. Jangan lupa like dan juga subscribe. Dan jangan lupa komen untuk kasih tahu siapa kira-kira yang akan kita undang di episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah.